Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Hamba Allah di Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertanya, apakah sudah termasuk sedekah jika kita memberi anak dari saudara kandung, memberi nenek, dan apakah sudah termasuk zakat harga, walaupun kita memberinya tidak selalu sama jumlah banyaknya, kadang banyak, kadang juga sedikit. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada hamba Allah di Kabupaten Tanjung Jabung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memberi kepada keponakan atau putra ataupun putri dari saudara kandung itu termasuk sedekah. Dan kalau kita niatkan sebagai zakat wajib kita, maka itu sudah cukup dan menggugurkan kewajiban kita. Namun memberi kepada nenek, maka itu terhitung sebagai sedekah sunnah. Kalau nenek dalam kondisi mampu. Tetapi bila nenek dalam kondisi miskin, maka pemberian kita itu berupa nafkah. Karena kebutuhan hidup anak, cucu, orang tua, dan seterusnya ke atas, jalur nasab ke atas ataupun jalur nasab ke bawah. Bila mereka dalam kondisi membutuhkan, tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, maka kebutuhan mereka wajib dipikul, wajib ditanggung oleh anaknya ataupun oleh orang tuanya. Sehingga Anda tidak boleh berniat sedekah kalau ternyata Anda tahu bahwa nenek Anda dalam kondisi miskin. Anda wajib menafkainya, wajib mencukupinya, agar nenek Anda tidak dalam kondisi kekurangan sedangkan Anda dalam kondisi melimpah ataupun berlebih. Rasulullah SAW bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Sungguh demi Allah tidak beriman. Sungguh demi Allah tidaklah dikatakan beriman. Sungguh demi Allah tidak layak untuk dikatakan sebagai orang yang beriman. Man yabitu syab'ana wa jaruhu ja'i'. Orang yang tidur dalam kondisi kenyang sedangkan dia tahu bahwa tetangganya kelaparan. Kalau itu terjadi pada orang yang membiarkan tetangganya kelaparan, sedangkan dia berlimpah, tidur nyenyak, makan kenyang, berkecukupan. Bagaimana halnya bila yang ternyata yang kelaparan itu adalah nenek sendiri, orang tua sendiri. Anda harus ingat dan Anda harus sadari bahwa nenek adalah ibu Anda. Dalam literasi ilmu fikih, bahwa ummul adalah ibunya, ibu kandung kita adalah ibu kita. Karena nenek kita pernah melahirkan kita melalui perantara ibu. Kita pada suatu masa lalu pernah ada dalam rahim nenek kita. Ya. Dan demikian seterusnya. Buyut kita pun demikian. Dia adalah ibu kita. Karenanya Nabi Adam alaihissalam, walaupun beliau adalah orang yang sekian ribu, bahkan mungkin ratusan ribu hubungan nasabnya dengan kita, atau mungkin jutaan ribu nasab untuk terhubung kita dengan Nabi Adam. Tetapi demikian, beliau dikatakan abuna, ayah kita bersama. Abul Bashar, ayah seluruh manusia. Ya, sehingga Anda harus bertanggung jawab. Tidak boleh dosa besar, termasuk durhaka bila membiarkan nenek dalam kondisi miskin, sedangkan Anda berkecukupan bahkan berlimpah, sehingga Anda sampai berkewajiban membayar zakat. Ya, sehingga pemberian kepada jalur nasab ke atas, ayah, ibu, nenek, kakek, dan seterusnya, atau pemberian kepada jalur nasab ke bawah, anak, cucu, buyut, cicit, dan seterusnya. Bila mereka dalam kondisi miskin, maka itu dianggap sebagai nafkah. Anda harus memberi mereka agar mereka berkecukupan.
Kalau mereka dalam kondisi berkecukupan, maka pemberian Anda itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah sunnah, bukan zakat wajib. Sehingga tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat Anda. Adapun pemberian kepada kerabat, maka pemberian kepada kerabat itu sedekah ya, dan bisa menjadi zakat sesuai dengan niat yang ada dalam diri Anda. Adapun berapa nominal yang layak dan seharusnya diberikan, maka tidak ada batasannya kalau itu adalah sedekah sunnah. Tapi kalau itu adalah zakat, maka berilah saudara Anda sejumlah yang ia butuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Kalau dia terlilit hutang, maka bayarkanlah hutangnya. Kalau dia membutuhkan nafkah untuk makan dan minum, kebutuhan primernya, maka berilah sejumlah yang mencukupi menutup kebutuhan terhadap biaya kehidupan primernya. Demikian seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.